Puisi membawa cinta ke Papua. Wanita Sunda Melayu, kelahiran tanah Jakarta, namanya Mita. Ia harus ke Papua bertemu dengan cintanya. Mita belajar tentang ilmu sosial selama 5 tahun di kampus dan ia banyak membaca buku umum seperti bapaknya seorang jurnalistik senior di koran Tempo. Mita berkeinginan menulis tentang Papua setelah ia menyelesaikan pendidikan S1 di kampus ternama di kota metropolitan Jakarta, Universitas Nasional UNAS. Setiap saat ia memburu perkembangan ekonomi politik yang terjadi di Papua melalui media online. Saking tertariknya terhadap dunia Papua, Mita berteman dekat dengan Yosep, hanya dia orang asli Papua di angkatan mereka kuliah di kampus UNAS. Yosep anak asli Papua asal kampung Puai Sentani yang menempuh pendidikan bersama Mita. Yosep suka membaca buku. 1 minggu terakhir sebelum Mita pergi ke Papua, di rumah, Mita harus berdebat dengan mamanya. Mamanya melarang Mita berangkat ke Papua. Mama 1 minggu lagi saya akan berangkat ke Papua, kata Mita sambil melepas sepatu masuk ke rumah. Untuk apa ke Papua? Di sana daerah konflik, larang mamanya. Saya mau bertemu cinta, balas Mita. Mita, kamu gila, marah mamanya melarang Mita. Cukup mama, hidup besok adalah hidup saya, ucap Mita kepada mamanya dan masuk kamar. Ini mama, dengar Mita, balas mamanya mengejar Mita ke kamar. Cukup mama, 1 minggu lagi, bye, balas Mita sambil menutup pintu kamar dan diam. Mita lahir tanggal 22 Oktober tahun 1993, lahir di ibu kota Indonesia, Jakarta. Bapaknya telah almarhum pada 10 tahun yang lalu. Seluruh hidup bapaknya habis di dunia kertas dan pena, hidupnya berakhir dengan jurnalistik Tempo yang dikenal terbaik. Mita ingin menjadi bapaknya. Mama Mita seorang pengusaha yang cukup sukses di wilayah Jakarta, memiliki rumah yang bagus dan memiliki mobil dan motor lebih dari 1, tapi mamanya telah menikah dengan pria keturunan Tionghoa di Jakarta, seorang pengusaha kelas 1 di wilayah ibu kota Indonesia. Mereka miliki beberapa ruko dan hotel berbintang 5 di Jakarta. Tapi lain bagi Mita, pikiran Mita biasa saja, ia ingin hidup sederhana seperti kata-kata bapaknya sebelum meninggal. Hari Sabtu malam Mita sudah siap rapi, beberapa buku bacaan sudah dalam tas, baju tidak banyak, secukupnya. Ia akan tinggalkan rumah bersama mamanya demi cinta yang pernah hadir walaupun hanya singkat dalam waktu yang tidak diduga. Mama, sudah 1 minggu lewat dan saya harus berangkat, jelas Mita tanpa ragu kepada mamanya. Mita kamu mau cari apa di Papua? Bahaya di sana, jelas mamanya menahan Mita tidak ke Papua. Sudahlah mama, saya ingin hidup di sana, balas Mita kepada mamanya. Oke, nanti pulang cepat kalau ada apa-apa, bentar nanti cek. Mama nanti kirim uang jalan, balas mamanya biarkan Mita ke Papua. Oke mama, makasih, dah, mama. Balas Mita pamit dari rumah naik mobil. Mita sudah kenal sama Yosep selama 5 tahun, anak Papua yang suka buku sosial juga. Yosep satu jurusan dengan Mita di kampus UNAS. Selama mereka kuliah, mereka sering diskusi di kafe tentang ilmu sosial dan pengetahuan umum. Setelah mereka berpisah 2 tahun lebih dari Jakarta. Yosep sudah lama di Papua menikah dengan perempuan Papua namun berpisah karena maut yang datang tak dipanggil. Rupanya mereka akan bertemu di Papua dan itu janji di malam terakhir sebelum paginya Yosep akan berangkat dari kos warna biru nomor 05. Telepon masuk di HP-nya Yosep. Halo Mita. Saya sudah dalam pesawat tujuan Jayapura, jelas Mita kepada Yosep. Serius ini? Kaget Yosep. Yosep, iya ini serius, besok pagi jemput saya, balas Mita, singkat. Iya, Mita, sama siapa? Tanya Yosep lagi. Sendiri, balas Mita. Kenapa kamu datang? Nanti tinggal di mana? Tanya lagi Yosep. Sudah jemput saya besok pagi, ini janji kita Yosep, ingat kan? Singkat Mita. Iya baik, Yosep. Pagi jam 9.23 waktu di Sentani Papua, cuaca sungguh baik menyambut Mita injak tanah Papua. Yosep sudah berdiri di pintu keluar di gedung Bandar Udara Sentani, Jayapura, Papua. Penampilan Yosep berubah selama 2 tahun lebih di Papua, dia jarang merapikan rambut dan jenggot selayaknya di Jakarta waktu kuliah. Yosep kebanyakan tinggal di kampung, jarang ke kota dan Yosep suka kesunyian di kampung Puai Sentani Timur, Jayapura, Papua. Kampung yang menempel di bibir Danau Sentani. Mata Yosep melihat Mita keluar memegang koper dan gendong tas yang sering Mita pakai dulu semasa kuliah di Jakarta. Hei. Mita, 3 kali Yosep memanggil, hampir Mita lupa pada Yosep. Hai, Yosep, balas Mita melihat Yosep. Mita memeluk. Kamu sudah berubah Yosep, ucap Mita melempar senyuman pertama. Iya, begitulah. Balas Yosep membalas tersenyum. Yosep membantu pegang koper, ayo kita jalan, ajak Yosep ke Mita. Ayo, mobilmu di mana? Tanya Mita. Kaget Yosep, iya, Mita, saya tidak punya mobil, saya hanya punya motor Jupiter lama, balas Yosep. Oke, ayo, balas Mita dengan semangat. Motor yang sedikit lambat, tidak seperti beberapa motor yang kuat di kota Jayapura. Sampai di parkiran motor, Yosep menunjukkan motornya, lihat Mita, ini motor saya, kamu harus pakai mobil nanti saya sesuaikan dengan motor. Yosep, kamu pikir apa? 5 tahun kita bersama di kampus UNAS di Jakarta. Kamu kan sudah tahu saya, kan saya suka hal-hal yang sederhana begini, apapun kita bersama di sini, jelas Mita kepada Yosep. Ajak Yosep, ayo, kita berangkat. Koper coklat berdiri memanjang di depan, Yosep menyetir motor, kota Jayapura cerah, melaju pelang, Yosep dan Mita. Yosep masih bingung dan merasa aneh,
Mita akan kemana dan urusan apa ke Papua? Ia lupa kalau malam terakhir mereka tidur di kos adalah malam yang sangat spesial untuk Mita. Yosef hanya biasa saja. Mita, saya antar kamu kemana? Saya harus pergi ke kampung saya. Bapak saya sakit di kampung, tanya Yosef setelah bertanya-tanya dalam hati. Singkat Mita, saya ikut kamu Yosef. Yosef bertanya, kamu ke Papua urusan apa? Yosef, kamu dengar, saya ini temanmu, saya hanya lagi belajar jatuh cinta dengan orang Papua. Emangnya tidak boleh saya jatuh cinta sama orang Papua, tegas Mita. Yosef kaget dan berbisik dalam hati, ternyata Mita cari cinta di Papua tapi tidak. Bagi Mita Yosef adalah cintanya. Ia ke Papua demi Yosef setelah melihat story Yosef. Ia lajang setelah istri dua anak itu meninggal karena musibah longsor di kaki Gunung Siklops Sentani. Aduh saya suka Mita dari dulu waktu di Jakarta, tapi saya punya anak satu, istri saya sudah meninggal terkena musibah longsor. Rumah saya jauh dari sederhana, gubuk dengan papan triplex dan sebagian daun seng bekas. Balas Yosef, oke tapi rumah saya tidak layak Mita, kamu bisa muntah-muntah di sana. Balas Mita, dimanapun layak bagi kamu Yosef, itulah saya bisa tinggal di sana. Mita kamu tinggal di hotel saja, minta Yosef. Tidak Yosef, kita ke rumahmu saja, minta Mita tetap ke rumahnya Yosef. Rumah Yosef di kampung Puai Sentani Timur, kampungnya menempel di Danau Sentani, tempat Yosef lahir dan besar di sana. Yosef pernah memiliki istri namun meninggal tertimbun longsor pada tanggal 16 Maret tahun 2019 sementara istrinya pergi bermalam di keluarga bersama anak keduanya yang masih balita, meninggal bersama balita di belukan mamanya. Yosef tinggal bersama bapaknya yang telah lansia berumur 79 tahun dan anak pertama Yosef yang sudah 4 tahun. Rumah agak jauh dan sunyi dari kota, jelas Yosef. Saya suka Yosef, ramai salah satu alasan saya tinggalkan Jakarta, balas Mita. Setelah 1 jam di atas motor menuju kampung, Yosef dan Mita sampailah di rumah, di kampung Puai yang sunyi di bibir Danau Sentani. Bapak Yosef sedang duduk makan pinang depan teras rumah. Siang anak, balas Bapak Yosef setelah Yosef dan Mita beri salam dari pintu masuk mata jalan. Lihat Mita, inilah gubuk kami yang tidak layak, seharusnya kamu harus nginap tempat yang lebih baik. Jelas Yosef sambil menunjukkan kondisi rumah. Yosef, cukup kamu bicara begitu, saya sudah bilang tadi, ini yang saya suka, tegas Mita kepada Yosef lagi. Yosef terdiam dan menggajak Mita memandangi danau yang teduh dan cantik di balik rumah. Mita kagum dengan wajah Danau Sentani. Cantik sekali Danau Sentani, Mita merasa jiwanya terobati. Iya, inilah Danau Sentani, singkat Yosef. Yosef anakmu yang ditinggalkan ibunya di mana? Tanya Mita setelah duduk. Yosef kaget dan berkata dalam pikirannya, Mita tahu dari mana tentang ini semua. Yosef ingin menyembunyikan semua itu tapi tidak, Mita sudah tahu. Kok, Mita tahu? Tanya heran, Yosef. Iya tahulah, jejakmu berlebihan di Facebook, balas Mita. Nampaknya Mita sudah ikuti Yosef di platform media Facebook. Oh, iya begitulah, balas Yosef memandangi danau, sedih. Kamu tunggu di sini saya siapkan papeda kita makan. Yosef berdiri dan masuk ke rumah, dapurnya. Bapaknya sudah menanti untuk bertanya di dapur. Yosef, itu perempuan apa yang kamu bawa datang? Suruh dia pulang bapak tidak punya uang Yosef, tanya bapaknya dengan tegas. Bapak itu saya punya teman kuliah dulu di Jakarta, jelas Yosef. Oh, iya pikir kau punya maitua baru jadi bapak bilang, balas bapaknya. Kalau maitua kenapa jadi bapak? Tanya Yosef gegas menyiapkan papeda untuk makanan siang. Yosef, kau ingat, jangan sentuh dia, bapak tidak punya uang dan tidak mau malu depan banyak orang, jelas bapaknya kepada Yosef. Bapak dia itu anaknya orang kaya di Jakarta, mamanya pengusaha besar di Jakarta dan bapak keduanya orang China, pengusaha sukses juga, jelas Yosef. Makanya itu, pasti mereka tidak setuju sama kau Yosef, kamu hanya anak kampung dan tidak punya apa-apa, rumah hanya di kampung, dapat uang 5.000 saja tidak mampu sehari. Yosef ingat, kita ini keluarga yang miskin, Bapak Yosef berkata keras dalam sedih. Yosef terdiam, Bapak mantu sudah cukup, saya suka kehidupan yang sederhana seperti ini walaupun Bapak dan Mama saya orang kaya di Jakarta. Ayahku seorang yang hidup sederhana seperti kalian tapi mama saya tidak. Bapak saya sudah meninggal waktu saya kecil. Mama saya menikah lagi dengan pria China yang kaya raya. Ayah saya mendidik saya harus mencintai yang sederhana dan saya suka Yosef sejak kami kuliah di Jakarta dan saya sudah mencintai Yosef Bapak. Jelas Mita membela diskusi serius antara Yosef dan bapaknya di dapur. Ia mendegar di balik pintu dan Mita tersentuh dan ia harus menjelaskan perasaannya ke bapaknya dengan bercucur linang air mata. Yosef dan bapaknya terpaku diam. Dengan sedih yang mendalam, Mita memeluk Yosef. Yosef, saya punya uang di rekening, Mama selalu kirim setiap minggu, saya punya banyak uang di rekening hari ini. Tapi tidak Yosef, perasaan saya tidak mampu saya amputasi dengan uang, sudah lama saya suka kamu dan puncaknya di malam itu, itulah alasan utama saya harus bertemu kamu dan tinggal di sini bersama, jelas Mita sambil memegang tangan Yosef. Yosef diam terkunci, tidak menduga hal ini, tapi dia ingat waktu masa kuliah selalu bersama Mita semenjak semester 1, ia ingat pernah bersama Mita, tidur di kosnya sebelum Yosef pulang jeda 1 minggu ke Papua. Yosef menjadi orang pertama yang menyentuh tubuh Mita. Mita sulit melupakan Yosef selain ia sakit hati waktu Yosef memposting foto bersama istrinya di Facebook. Bapak, besok kita renovasi rumah dan kita lengkapi semua, jelas Mita kepada bapaknya Yosef. Makasih anak,
Tapi kamu tidak pura-pura mencintai Yosef, tanya bapaknya Yosef. Tidak Bapak, Yosef cinta pertama saya, dia mengganjari saya hal-hal yang berbeda dan tidak lama lagi kita menikah, balas Mita sambil melihat Yosef. Yosef tersenyum. Anak Yosef namanya Lena pulang dari sekolah, ia menyapa selayaknya anak sekolah pulang ke rumah. Bapak sudah pulang, baik tidak Lena memeluk Yosef, bapaknya. Itu siapa Bapak? Tanya Lena kecil setelah wajah mengarah ke Mita. Mari peluk Mama, sambut Mita kepada Lena kecil. Lena kecil langsung memeluk Mita, Lena sudah lama rindu seorang mama seperti mamanya yang telah lama pergi karena musibah bersama adik kecil Lena. Dalam pelukannya Lena, Mita berkata, kita akan hidup bersama Lena, saya mama kamu, hidup dalam natural alam bersama kesederhanaan hidup kita di sini. Inilah keluarga yang saling mencintai kebahagiaan dan masa sulit nantinya. 1 bulan lamanya mereka hidup di kampung Poe seperti satu keluarga yang telah kembali bertemu. Mita sudah renovasi rumah serta melengkapi isinya. Mita juga membeli motor untuk akses ke kota. Sore matahari mulai tenggelam di pundak perbukitan Papua di seberang Danau Sentani, di atas kota Sentani. Yosef dan Mita duduk di pinggiran Danau Sentani. Yosef, saya sudah hamil 5 bulan, saatnya saya harus beritahu orang tua saya di Jakarta, kata Mita memandangi wajah berjemot, Yosef. Ayo, telepon sekarang, balas Yosef memeluk Mita. Telepon masuk ke handphone mamanya, trik, trik, trik. Mita ayo pulang, sudah lama kamu di Papua, bahaya loh, jelas mamanya. Mama, Mita minta maaf, saya sepertinya mencintai Papua dari Jakarta dan Mama tahu, saya ke Papua mencari cinta sejatiku, jelas Mita kepada mamanya. Mamanya kaget, apa, Mita mencari cinta sejatinya? Iya Mama, saya ke Papua bukan karena ilmu saya sebagai seorang sarjana antropologi tapi, saya ke Papua mencari cintaku waktu kami kuliah, dia pria hitam yang sederhana, saya cinta lebih dari segalanya, balas Mita kepada mamanya. Mamanya sedikit aneh dan bertanya, jadi, cintamu laki-laki Papua? Iya Mama benar, saya mencintainya, balas Mita sambil memandangi Yosef dari dalam pelukannya. Mamanya terdiam dan Mita berkata lagi, Mama pasti tidak bisa lupakan Bapak yang sudah tinggalkan saya karena dia pria pertama bagi Mama. Iya Mita benar, balas mamanya dengan lembut. Mita juga demikian, dan itulah saya ke Papua demi cintaku, jelas Mita kepada mamanya. Saya minta maaf Mama, saya sudah hamil 5 bulan dan ini cucu dari Mama, dia akan memanggil nenek, jelas Mita. Mamanya kembali heran dan bertanya, kamu hamil? Iya Mama, balas Mita. Mana bapaknya yang kamu cinta itu? Tanya mamanya. Mita memberikan handphone kepada Yosef. Halo Mama, saya minta maaf, kata Yosef. Kamu pria hebat, kita akan berjumpa, singkat mamanya Mita kepada Yosef dan mamanya langsung matikan handphone. Mita menelpon lagi ke mamanya. Halo Mita, balas mamanya. Mama marah saya dan Yosef, ini bukti cinta kita Mama, jelas Mita kepada mamanya. Mita, Mama akan ke Papua, singkat mamanya. Iya Mama, kami dua harus menikah secepatnya, balas Mita. Mama akan urus semua dan jaga bayi kecil kita, jelas mamanya sambil ia memimpin rapat di kantor perusahaannya di Jakarta. Makasih Mamaku, singkat Mita. Iya, tutup mamanya. 2 minggu kemudian, mamanya tiba di Papua, ia memanggil Mita ke penginapan, di Hotel Green AB. Mita bersama Yosef berangkat ke AB. Mamanya salam Yosef tak berkata apapun, Mama Mita perintahkan untuk menikah 2 hari ke depan karena mamanya harus kembali Jakarta secepatnya. Hari Rabu pagi, semua teman Yosef dan warga di kampung menghadiri acara pernikahan antara Yosef dan Mita di kampung Puai, sangat meriah. Mita mengubah hidup Yosef lebih baik bersama kadar cinta yang ia miliki. Beberapa kampung di sekitar kampungnya bersama telah merayakan. Besoknya Mama Mita akan kembali ke Jakarta, ia meninggalkan 40 miliar untuk Mita dan Yosef. Mita, nanti buat usaha dan hidupkan beberapa keluarga untuk kemajuan ekonomi mikro di daerah sini, kata mamanya kepada Mita dan Yosef. Nanti telepon jika perlu, kata mamanya sambil ia naik mobil kembali ke penginapan. Cinta Mita mengubah beberapa kampung di sekitar kampungnya Yosef, jalan-jalan di Bagun menggunakan uang pribadi dari Mita dan Yosef, beberapa kios dibina oleh Yayasan Ekonomi yang Mita dan Yosef bangun untuk warga kampung dari beberapa kampung yang bisa mudah dijangkau. Anak mereka lahir, anak laki-laki, neneknya memberi nama PABUTA artinya Papua butuh cinta. Neneknya berharap dengan kekayaan mamanya yang akan jatuh ke tangan Mita dapat mengubah Papua dari hati dan pikiran. Hei, PABUTA, pemimpin masa depan Papua yang lahir dari rahim perempuan Melayu, gemas neneknya di Rumah Sakit Dok 2 Hollandia Jayapura, Papua.